mufassirin thumma ila ruhi awliya ta'ala jami'an minal aqtab wal awtad wa janaba wa nuqaba wal ghaus wal abdal wa rijalil ghaib wal hadrak masyakil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa susun ila ruhi sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa susun ila ruhi masyayikhina wa asadidatina wa masyayikhina wa asadidatina wa liman ijtama'a huna bisababihi thumma ila ruhi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani thumma ila ruhi Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun thumma ila ruhi wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah anallahu ila darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim Allahumma ja'alna bil matalibid dunya bil maisirah wa bil matalibil akhirah bil maghfirah bisirri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah kaping kalih kita tujuaken dumateng sedaya jamaah masjid An-Nur Cemoro Kandang. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ingkang nggadahi penyakitnya segera diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, digantos dengan kesehatan wal afiah. Mugi-mugi ingkang nggadahi masalah, mugi-mugi ingkang nggadahi hajat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahipun dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli ibadah, ahli istiqomah, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah, umur yang barokah. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah bi sirri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kawula hormati lan kawula taati, para takmir lan jajarannya Masjid An-Nur, para bapak-bapak lan ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang kawula hormati, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kula kali panjenengan sedaya rezeki yang banyak, amin barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ing subuh menika kita saged istiqomah di dalam salat subuh berjamaah. Niki merupakan nikmat yang amat sangat besar bagi kula kali panjenengan sedaya, karena di bulan Ramadan ini kula kali panjenengan pasti bangun subuh niku mboten mungkin di bulan Ramadan niki subuh mboten bangun. Pasti kita akan menyantap sahur, setelah itu 10 menit imsak, kemudian kita sudah masuk di waktu subuh. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Jangan sampai kita sia-siakan. 10 menit namung sekedap didamel turu mali. Sampai akhirnya bablas. Kedua kalinya sholawat lan ugi salam kita haturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nunjukaken kita dugi zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Alhamdulillah ing subuh menika kita akan membahas sedikit tentang fadilah
keutamaan daripada maos Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini dinamakan juga Syahrul Qur'an karena di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama kali, wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Membaca Al-Qur'an ini merupakan ibadah ingkang sangat mulia, ibadah ingkang sangat agung dalam bulan Ramadan ini terutama, sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdolnya ibadah umatku adalah maos Al-Qur'an, deres Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Mas, tadarus ten masjid napa ten griya? Dua-duanya bagus. Tadarus bareng-bareng napa tadarus sendiri-sendiri, semuanya bagus. Ingkang boten sae, ingkang boten maos Al-Qur'an. Al-Qur'an semakin banyak dibaca, semakin sering dibaca, semakin bagus. Akan meninggikan derajat kula kali panjenengan sedaya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau ditanya, "Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana kalau ada seorang yahuzu ahabbu ilaika au yata'allamu Qur'an?" Wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagus mana apabila ada orang ini yang berjihad di jalan Allah, perang menghadapi orang kafir. Kalau zaman dahulu ada yang namanya jihad melawan orang kafir, turun ke medan pertempuran, perang Khandaq, perang Uhud yang begitu menakutkan, perang Badar, perang yang pertama kali dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi, terletak di bulan Ramadan juga, tanggal 20 Ramadan. Perang Badar, perang yang seperti itu dahsyatnya, jihad yang seperti itu beratnya, mengorbankan jiwa dan raga. Kalau kita bisa membunuh musuh, sebaliknya bisa juga musuh membunuh kita semua. Taruhannya adalah nyawa. Ini dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, mana yang lebih bagus seorang yang berjuang, berjihad, berperang dengan orang yang membaca Al-Qur'an? Kemudian beliau mengatakan, ya ta'allamul Qur'an, orang yang membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, paling baiknya di antara kalian adalah dia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi jihad yang seperti itu beratnya, perang yang seperti itu besarnya, ini bisa dikalahkan dengan kita ini belajar dan membaca Al-Qur'an. Terus pun Dimas, kalau misalkan saya ini belum lancar, mau si tasik gradul-gradul, nggih, izin Mas, lek didelok wong, izin lek dirungokno wong, gak pantes napa meneh masjid Anur iku gowedhe, mewegah, sewae. Lek kula maos ten ngajenge tiang-tiang izin. Orang yang membacanya itu masih belajar, maka dia ini pahalanya itu lebih banyak daripada orang yang membacanya ini sudah lancar. Jadi eman sangat di bulan Ramadan niki kula kali panjenengan sedaya kalau kita lewatkan begitu saja. An Ubay radhiyallahu anhu qol, sahabat Ubay radhiyallahu an, beliau mengatakan, husunu salasah, bentengnya orang mukmin, perisainya orang mukmin, tamengnya tiang mukmin itu ada 3.
Al masjidu hisnun. Yang pertama, masjid itu adalah benteng. Masjid ini adalah perisai, pelindung bagi kula kali panjenengan sedaya. Pelindung dari apa? Pelindung dari fitnah akhir zaman. Nggih. Tidak ada tempat selain masjid, tempat yang paling bagus, tempat yang paling mulia. Orang yang paling betah di masjid berarti dia adalah orang yang paling baik. Orang yang paling sering ke masjid berarti dia adalah orang yang paling baik. Mboten sebaliknya. Oh, masjid itu tempatnya para penjahat, mboten mungkin. Ada memang orang-orang yang kadang-kadang ini datang ke masjid tapi niatnya lain. Subuh-subuh ten masjid niatnya mboten sholat jamaah tapi pados sandal misalkan. Berangkat pakai sandal jepit jelek, pulangnya pakai sandal baru. Lah, ada yang seperti itu, wonten, tapi hanya sedikit. Paling banyaknya mayoritas orang yang pergi ke masjid dia ingin menambah keimanannya, ngeces keimanan. Kados HP ngoten. Kula kali panjenengan sedaya kan gak ada HP sedaya. HP lek mboten dicas lami-lami baterai ini telas ngedrop. Harus sering dicas. Setiap hari, karek 20% rek tak cesi, dicas. Dicolokaken. Sampai colokan ten griya niku sampai full HP sedaya. Kadang anggota keluargane niku gangsal HP ini 10. Nggih. HP butuh dicas, begitu pula iman kula kali panjenengan sedaya niki harus sering-sering dicas. Kita perbaharui iman dengan sholat berjamaah, dengan membaca Al-Qur'an. Wa dzikrullahi hisnun. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah, itu juga merupakan perisai, tameng bagi kula kali panjenengan sedaya. Kula kali panjenengan kemanapun, kalau kita ini senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah, akan dingrekso oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kula kali panjenengan sedaya berada. Pun ngantos ingkang diucapkan niku lagu-lagu barat terus. Zikir, mas berat kalau zikir, sholawat wis monggo, bagus. Ini semua adalah hisnun, merupakan perisai, tameng bagi kula kali panjenengan. Wa qiraatul Qur'an hisnun. Yang ketiga yang merupakan benteng tameng bagi kula kali panjenengan sedaya adalah maos Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dia ini malas membaca Al-Qur'an, kata Kanjeng Nabi, umatku nanti akhir zaman dia ini akan malas baca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi niku sampun ngertos. Al-Qur'an banyak di rumahnya tapi enggak pernah dibuka. Nggih. Al-Qur'an ada di rumahnya tapi sampai berdebu mboten nate dibuka sama sekali. Yang dibuka HP-nya terus. Gak pernah lembaran-lembaran Al-Qur'an ini dibuka. Kanjeng Nabi mengatakan akhir zaman nanti umatku seperti itu. Tapi mereka ini apabila mau membaca 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin. Orang mukmin, orang muslim yang mau membaca 10 ayat Al-Qur'an saja, maka dia tidak akan pernah ditulis sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit kula kali panjenengan sedaya ndres adalah habis maghrib. Ayo anak kita ajak, ayo istri kita ajak, semua anggota keluarga kita ajak. Kalau misalkan kita ini sudah maksimal ngajaknya, mereka tidak mau, mereka tetap saja nggak mau membaca Al-Qur'an, kula kali panjenengan sedaya cuntui Al-Qur'an jenengan beto, jenengan waosaken ten kupingi, kerasaken Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sampean iki apa sampean iki? Nggih. Jadi biar tahu mereka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, isi kitabnya ini apa, kandungannya itu apa.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an tsumma ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamallahu ta'ala." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia ini melihat ada yang lebih utama dari Al-Qur'an, dia ini merendahkan Al-Qur'an, maka dia ini merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sih Al-Qur'an niku alah seperti itu aja. Ini kata-kata yang boten pantes kula kali panjenengan sedaya ucapkan. Nggih. Jangan sampai kita mengucapkan demikian, karena Al-Qur'an ini adalah hak, Al-Qur'an adalah kebenaran. Banyak sekarang orang-orang yang dia ini, aduh ya Allah, naudzubillahi min dzalik, tadi malam itu kula ningali ten YouTube wonten salah setunggale tiang muslim, dia muslim, sampai dia ini mengucapkan sekarang ini sudah tidak dianjurkan lagi menghafal Al-Qur'an. Buat apa menghafal Al-Qur'an? Setiap HP sudah ada Al-Qur'an, database sudah ada Al-Qur'an, di laptop, di komputer sudah ada Al-Qur'an, yang semuanya itu valid. Jadi tidak usah dibaca katanya, tidak usah dihafalkan katanya. Naudzubillahi min dzalik. Salah besar, dosa besar mengucapkan seperti itu. Orang-orang yang membaca, orang-orang yang berusaha menghafalkan Al-Qur'an, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lair radhiyallahu anhu, "Idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Qur'an." Niki, kalau hati ini suci, kalau hati ini bersih, maka dia ini sering membaca Al-Qur'an, senang membaca Al-Qur'an, betah ketika ada di depannya ini Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an sebentar terus ditutup, wis gak kuat aku maca Al-Qur'an, kakean wisan pahalane. Lah niki salah. Orang yang hatinya bersih, maka dia ini akan betah untuk membaca Al-Qur'an. Darusan, arek iku sregepe darusan, berarti ini menunjukkan hatinya bersih. Ata'ajjabu minal insani yaqulu bi dhaykun bi hammun wa indahul Qur'an. Kata Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, pengarang maulid Simtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau mengatakan, aku ini takjub, aku ini heran kepada orang yang dia ini mengatakan aku ini sumpek, aku ini gundah, aku ini stres. Wa indahul Qur'an, sedangkan dia ini punya Al-Qur'an. Al-Qur'an obat bagi segala macam penyakit, terutama penyakit hati. Kalau misalkan hati kita gundah, hati kita ini sedih, hati kita ini sumpek, pikiran kita ini stres, maka bacalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini akan menjadi penawar bagi kula kali panjenengan sedaya dari segala macam penyakit hati. Qala ba'duhum man arada majalisatar rahman fa alaihi bi qiraatil Qur'an. Barang siapa yang ingin duduk-duduk di majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia duduk-duduk dengan orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kula kali panjenengan sedaya ingin berbincang-bincang dengan Allah, ini waktunya adalah satu. Kapan itu? Ketika kula kali panjenengan itu sujud di dalam sholat. Panjenengan di dalam sholat sujud sambil mengucapkan tasbih, panjenengan sambil mengucapkan doa, berarti ini panjenengan ini mencoba untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ini
dibicarakan oleh Allah, kita ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita kapan? Ketika kita ini membaca Al-Qur'an. Jadi kita berbicara kepada Allah ketika sujud, Allah berbicara kepada kula kali panjenengan sedaya ini ketika membaca Al-Qur'an. Maka dari itu harus kita dengarkan baik-baik. Jangan sampai teman kita ini baca Al-Qur'an kemudian kita ngomong-ngomongan, menjauh. Lebih baik menjauh. Disemak kalau bisa, kalau ada yang salah dibetulkan. Pun ngantos dibetulkan kemudian marah-marah. Wis, gak terus-terusan aku. Disalahno terus. Justru itu orang yang seperti itu peduli kepada kita. Justru orang yang seperti itu adalah orang yang berharga, berjasa kepada kita, mempelajari Al-Qur'an, disalahkan, ada salahnya disalahkan, dibenarkan. Itu yang baik. Nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken kula kali panjenengan sedaya tiang-tiang ingkang ahli baca Al-Qur'an, tiang-tiang ingkang dimuliakan oleh Al-Qur'an, tiang-tiang ingkang diberi syafaat oleh Al-Qur'an pada hari kiamat kelak. Mugi-mugi anak keturunan kula kali panjenengan sedaya didadosaken oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ahli Al-Qur'an, orang-orang yang ahli membaca, orang-orang yang ahli mendengar, orang-orang yang ahli menghafalkan Al-Qur'an, orang-orang yang ahli mempelajari, mengamalkan dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan orang yang paling afdol, yang paling mulia adalah yang mempelajari dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Mugi-mugi ilmu ingkang sakedhik niki didadosaken ilmu ingkang bermanfaat, ilmu ingkang barokah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kula kali panjenengan sedaya kesehatan wal afiyah. Kurang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli